Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Namun sebelum itu, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang bertata kerjaan surga, kami mengucap syukur Bapa karena Engkau telah memberkati kami, menuntun kami di sepanjang kehidupan kami Bapa. Bapa, kami ingin mendengarkan pelajaran Sekolah Sabat, kiranya Engkau memberkati kami dan menuntun kami sesuai dengan kehendak-Mu saja. Inilah doa kami, ampunilah kesalahan dosa-dosa kami berdoa nama Tuhan Yesus, amin. Pelajaran Sekolah Sabat, Kamis 28 Agustus 2025 yang berjudul Pembalasan. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut kepembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Roma 12 ayat 19. Lihat juga dalam Ulangan 32 ayatnya yang ke-35. Janji dan perintah apakah yang terdapat dalam ayat-ayat ini dan bagaimanakah keterkaitannya? Sampai Tuhan mendatangkan keadilan yang sangat langka sekarang ini. Adalah tugas para hakim di Israel kuno untuk menerapkan hukum dan menentukan hukuman yang adil ketika terjadi kerusakan atau cedera. Masalahnya adalah para ahli Taurat pada zaman Kristus menerapkan hukum ini dengan cara yang memungkinkan terjadinya pembalasan dendam pribadi. Dengan demikian, prinsip tersebut keluar dari konteksnya dan tujuan awalnya tidak tercapai. Akibatnya, mereka membela apa yang sebenarnya dilarang oleh hukum. Dengan demikian, prinsip tersebut diambil dari konteksnya dan tujuan awalnya tidak tercapai. Bacalah Matius 6 ayat 4, Matius 16 ayat 27, Lukas 6 ayat 23, dan 2 Timotius 4 ayat 8. Matius 6 ayat 4 dan 6, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Matius 16 ayat 27, sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Lukas 6 ayat 23, bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah. Sebab sesungguhnya upahmu besar di sorga, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. 2 Timotius 4 ayat 8, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Apakah yang dikatakan ayat-ayat ini kepada kita tentang bagaimana Yesus memandang prinsip-prinsip pahala dan hukuman? Yesus tidak menentang prinsip pahala dan hukuman. Keadilan adalah masalah prinsip, ini adalah bagian penting dari kehidupan. Namun, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil peran sebagai hakim, juri, dan algojo bagi dirinya sendiri. Betapa mudahnya bagi kita untuk memutarbalikkan keadilan. Bukanlah tugas kita untuk membalas kejahatan.
Jika ada kejahatan yang harus diatasi, hal ini harus dilakukan oleh pengadilan yang objektif. Ini adalah tugas para hakim. Dalam konteks ini, Yesus memerintahkan kita untuk menjadi sempurna, seperti Bapa di surga adalah sempurna. Bagaimana kita dapat menjadi sempurna seperti Allah sendiri? Kasih yang tidak mementingkan diri sendiri adalah karakteristik utama dari Allah. Dia mengajarkan kepada para pengikutnya bagaimana mengasihi musuh-musuh mereka dan berdoa bagi mereka yang menganiaya mereka. Kesempurnaan sejati adalah mengasihi, mengampuni, dan berbelas kasihan. Lukas 6 ayat 36. Bahkan kepada mereka yang tidak layak menerimanya. Prinsip ini dan tindakan yang ditimbulkannya adalah apa yang dimaksud dengan mencerminkan karakter Allah. Apa sajakah cara-cara yang dapat kita lakukan dari hari ke hari untuk belajar mengasihi seperti yang diperintahkan kepada kita? Mengapakah hal ini selalu melibatkan kematian terhadap diri sendiri? Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami bertanah kerajaan surga, kami mengucapkan syukur kami kepadamu Bapa karena Engkau telah menuntun kami dan melindungi kami di sepanjang hari ini. Baru saja kami sudah mendengarkan firman-Mu, kiranya firman yang telah kami dengarkan ini, supaya itu bisa menguatkan iman kerohanian kami sesuai dengan kehendak-Mu saja Bapa. Inilah doa kami berdoa nama Tuhan Yesus, amin.